Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gaya Rukmana. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi pentingnya toleransi antar umat beragama. Jadi, Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk dengan mayoritas penganut agama Islam terbanyak di dunia. Indonesia sendiri terdiri dari beberapa agama yang dianut oleh masyarakat seperti agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan agama yang lainnya. Dengan adanya perbedaan agama, budaya, dan suku, ini menjadikan negara Indonesia sebagai negara toleransi yang baik. Toleransi merupakan salah satu pondasi dasar dari sistem demokrasi yang memiliki tujuan untuk mempersatukan bangsa, menghargai setiap individu dan yang ada, dan semua perbedaan yang ada merupakan gerbang utama untuk menghilangkan perpecahan belahan bangsa dan dapat mengatasi konflik dari suatu kekacauan yang terjadi. Toleransi umat beragama sangatlah penting dimiliki oleh setiap orang, mengingat banyaknya perbedaan yang ada di Indonesia. Jika setiap orang memiliki sikap toleransi yang tinggi, maka akan meminimalisirkan terjadinya konflik yang ada di tengah-tengah perbedaan umat beragama. Dan dengan memiliki sikap toleransi yang tinggi, maka akan terciptanya kehidupan yang damai antar umat beragama. Manfaat dari memiliki sikap toleransi yang tinggi akan terjamin rasa aman bagi umat beragama, terutama dalam menjalankan ibadah atau ritual sesuai dengan ajaran agamanya. Nah, Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan sikap toleransi kepada umatnya, yaitu dengan memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk memilih agamanya sendiri. Rasulullah SAW juga tidak pernah mengajarkan kekerasan, bahkan kepada hewan ataupun tumbuhan sekalipun. Terlebih lagi kepada manusia. Selain itu, Rasulullah SAW tidak pernah memerangi suatu kaum tanpa alasan. Beliau hanya memperbolehkan berperang jika mereka telah melampaui batas dan menganjurkan untuk saling tolong-menolong sebagai sesama manusia. Sikap toleransi di dalam ruang lingkup umat beragama juga tercantum di dalam Pancasila, yaitu pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang memiliki makna bahwa bangsa Indonesia memiliki kebebasan dalam beragama. Hal ini dimaksudkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tentunya dalam hal ini dapat menumbuhkan rasa saling menghargai, menyayangi, dan mengayomi satu dengan yang lainnya, sehingga terciptanya kedamaian dan kerukunan di tengah-tengah perbedaan umat beragama. Bahkan di dalam Quran diterangkan pada surat Al-Kafirun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah hai orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang kusembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku." Quran surah Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini bisa menjadi pedoman kita dalam menerapkan sikap toleransi yang tinggi di tengah-tengah keberagaman yang ada di Indonesia. Karena pada dasarnya di dalam Al-Quran menyuruh melalui surah Al-Kafirun ini mengandung perintah untuk bertoleransi antar umat beragama. Kita sebagai seorang muslim seharusnya mempunyai sikap toleransi antar beragama. Sikap yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, yaitu melaksanakan ajaran agama dengan baik. Contohnya, kita sebagai seorang muslim, kita melaksanakan sholat. Jika kamu seorang beragama Kristen, maka kamu melakukan atau mengikuti ibadah minggu. Dan yang kedua, itu tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama, sehingga akan terciptanya kerukunan dan perdamaian. Yang ketiga, yaitu menghormati perayaan hari raya agama lain, tetapi dengan syarat kita tidak boleh ikut serta dalam beribadah. Nah, dengan demikian toleransi dapat dikembangkan dan ditegakkan di negara Indonesia agar terciptanya negara yang rukun dan damai di tengah-tengah perbedaan umat beragama. Pentingnya kesadaran terhadap adanya suatu perbedaan yang ada pada masyarakat memerlukan suatu komitmen sehingga akan terciptanya keharmonisan, perdamaian, dan kerukunan dengan rasa sikap toleransi yang tinggi. Oleh karena itu, memiliki sikap toleransi yang tinggi harus dikembangkan dan diperkuat kembali agar permasalahan suatu konflik tidak akan terjadi. Nah, teman-teman, itulah tadi pentingnya dari toleransi di antara umat beragama. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.